kita ketemu lagi di acara Paten bersama saya Kemal. Oke, kita buka dulu maskernya. Biar lebih ganteng. Ini dia UMKM dari Kota Magelang. Dan itu yang akan kita bahas di episode kali ini. Yuk kita mulai. Yang pertama dari Magelang Partners, ini bukan produk, tapi adalah tempat wisata. Namanya adalah Dusun Butuh, Nepal Van Java. Wow, ini bagus ya. Jadi ini adalah julukan dari desa yang merupakan perkampungan tertinggi di Kabupaten Magelang. Dan disebut-sebut sangat mirip dengan Nepal. Wow, saya juga belum pernah ke sana, jadi saya nggak tahu Partners. Nah, coba langsung di cross check. Kira-kira sama nggak? Karena katanya indah banget. Yuk kita lihat. Nama Nepal Van Java sendiri pun bukan dari kita, malahan pengunjung juga sih mas. Ini namanya ramenya Nepal Van Java. Mungkin kayak di Nepal Himalaya. Ya udahlah, kita nggak apa-apa lah, Nepal Van Java namanya. Kalau wisatawan datang sini ya kita kan jualnya kan spot foto mas. Yang pertama di sini teras Nepal, teras masjid, ada juga yang paling atas Punduk mas. Dan ada juga dari Nepal Van Java Dusun Butuh juga tuh basecamp pendakian Simponi Sumbing. Pengunjung di sini juga bisa melihat aktivitas warga yang mungkin emang yang petani, mereka yang cari rumput lah. Ada juga wisata edukasi buat pertaniannya mas. Soalnya kan emang hasil dari pertanian ada yang dijual langsung di sini, biar pengunjung langsung menikmati hasilnya dari pertanian. Serunya di sini tuh bisa lihat warga-warga sekitar tuh melakukan kayak kegiatan sehari-harinya gitu loh, kayak bercocok tanam, terus kayak tadi ngumpulin kayu. Mungkin harapan kedepannya selalu ada perbaikan dari Nepal Van Java sendiri mas. Ada juga dari ekonomi pertanian tidak beralih profesi menjadi yang lainnya mas. Mungkin ya ojeknya udahlah, jangan ditambah mungkin karena emang penghasilan dari kita Nepal Van Java sendiri kan paling utamanya kan memang petani mas. Perekonomian warga mungkin petani. Di Swiss ada satu tempat wisata di mana kita bisa melihat proses pembuatan keju dari hulu sampai hilir. Begitu juga di Belanda, proses membuat sepatu dari kayu. Di Indonesia ada juga Partners. Produknya adalah kopi. Woi, proses pembuatannya dari hulu sampai hilir bisa kita ikuti terus ya. Dan ini produknya sampai pengemasannya juga bisa kita lihat dan kita bisa nikmati langsung. Namanya adalah Desa Ngerancah, adanya di Magelang. Coba ditonton sambil ngeruput kopi dulu ya. Jadi kopi Ngerancah itu memang secara luas kita mengarahnya ke UMKM-nya. Jadi UMKM kopi Desa Ngerancah. Jadi secara luas kopi Ngerancah itu membidangi beberapa olahan produksi ekonomi kreatif desa. Selain dari kopi juga ada batik.
ada gula aren, dan juga edukasi pengolahan yang kita tawarkan ke pengunjung. Kopi yang bagus itu untuk hasilnya seperti ini. Ini ruasnya itu dekat-dekat. Ya, selain mereka dapat kopi, mereka juga dapat ilmu. Nanti setelah ke Ngerancah itu akan lebih paham tentang cara menyeduhnya, cara budidayanya, dan juga sampai ke cara packingnya, pemasarannya, itu akan lebih komplit di Ngerancah sini, Mas. Pateners, saya yakin beda bahan, beda olahan, beda produk. Sama seperti kayu. Mungkin kayu A bisa buat lemari, kayu B bisa dibuat untuk membuat pensil mungkin, kayu C bisa buat sesuatu. Nah, ini ada satu kayu ya, namanya adalah kayu sonokeling. Dan ini kayunya bisa dijadikan tas. Dan tasnya, wow, saya belum pernah lihat sih tas dari kayu tapi sehalus ini. Dan dipadu-padankan dengan kain tenun yang Indonesia sekali. Adanya di Magelang, namanya adalah Kajengku. Kita lihat bersama-sama. Dinamain Kajengku itu kita ngambil dari, bisa dikasih dua arti. Kajeng itu kan di bahasa Jawa kayu, sama keinginan ya. Berdiri tahun 2018. Kita pilih kayu yang seratnya eksotis gitu ya. Kita cari kayu yang bagus. Ada kayu sonokeling, kayu jati Belanda, kayu mindi. Terakhir kita coba ternyata bagus itu kayu residi. Ini adalah beberapa produk dari Kajengku. Salah satu unggulan dari Kajengku adalah tas kayu dengan kombinasi kulit bagian dalamnya yang seperti ini dari kayu sonokeling dengan finishing natural dog. Kemudian yang ini sama sih dari sonokeling juga, cuman kita bikin finishingnya rustic dengan kombinasi kain tenun untuk strapnya. Untuk tas kayu yang paling banyak diminati ya sonokeling, yang lebih eksotis, lebih terkesan mahal. Kajengku juga produksi lukisan wajah, yang ini dengan pengerjaan laser, kemudian ada juga yang dengan pengerjaan scroll saw. Tentunya bisa custom ya. Kajengku penjualannya kita lewatnya masih di Instagram, Facebook. Selain itu macam-macam juga. Ada yang ke Blitar, Jember, Bandung juga pernah. Untuk teman-teman yang ingin melihat produk-produk dari Kajengku, bisa lihat di toko online-nya atau di Instagram @kajengku atau Facebook Kajengku, atau bisa datang langsung ke toko kami beralamat di Dusun Sanggerahan, Kebon Agung, Bandungan, Kabupaten Magelang. Kembali lagi di Pateners bersama saya Kemal. Kalau tadi ya kita udah ngeliat bagaimana cantiknya dan bagusnya Dusun Butuh. Wow, ini saya emang kurang jalan-jalan nih Pateners. Saya cuma tahu Magelang dengan Borobudur. Ternyata ada Dusun Butuh, ada Borobudur, dan satu lagi namanya Swarga Bumi. Ini bagus banget. Tuh, saya ngomongnya pakai gini. Bagus banget. Hijau, Instagramable. Dan katanya banyak spot-spot foto yang bagus-bagus dan cantik-cantik. Aduh. Pemirsa, pengen tahu seperti apa? Coba dilihat deh. Serbuan dari bumi istilahnya kan ini. Tanda bumi kan sebagian loh, termasuk di sini kan sawah-sawah untuk dikasih wisata. Tapi tidak mengurangi nanam pertanian. Targetnya kan ya sebenarnya wisatawan lokal yang bisa, yang dari luar kan belum ada yang di sini. Lokal-lokal dulu aja.
Memang kan sini kan sudah CHSI, sudah contoh CHSI itu sudah dijalankan loh. Tiap mandi kan ini disemprot ini 3-4 jam sekali atau 3 jam kita semprot untuk mengantisipasi virus loh. Nah, termasuk di luar kan dicek suhu loh, suhu yang 37 atau 369 suruh istirahat dulu, nanti boleh masuk, baru 36 baru bisa masuk. Wisatawan ke sini ya kita bisa melihat sawah, termasuk bisa nanti mengedukasi, oh tanaman padi itu harusnya umur berapa, cara mengolahnya bagaimana. Wisatawannya dari Jawa termasuk luar Jawa. Dari Kalimantan ada, Sulawesi ada, Pekanbaru ada, Lampung ada. Karena Surga Bumi ini konsep wisatanya cukup bagus karena arena persawahan, di mana yang mungkin ini di perkotaan yang jarang saya lihat. Gitu. Jadi suasananya sangat bagus. Pateners, ini di Magelang ada satu usaha yang sudah lama tapi sampai sekarang masih bertahan, yaitu kerajinan tanduk. Wow, saya baru tahu ternyata yang namanya kerbau, sapi hanya bisa dagingnya, kulitnya ya, dimakan, dimasak. Tapi ternyata tanduknya bisa dijadikan pajangan dan pajangannya sangat bagus dan harus bersaing dengan pengrajin-pengrajin berbahan dasar kayu. Tapi dia masih survive. Seperti apa? Kita simak bersama-sama. Kerajinan tanduk Pratama Bapak Haji Basir ada di Desa Pucang, Kecamatan Setang. Saya mulai tahun sekitar 2001. Kerajinan tanduk ini dari turun-temurun. Dulu itu kerajinan tanduk di Desa Pucang itu sangat tersohor sekali. Kita dari masuknya itu ke wisatawan. Kalau gantungan kunci seperti kerokan seperti itu, kita ke wisatawan, masuk ke Borobudur, masuk ke Jogja, Malioboro. Tapi untuk kelas-kelas sendok kayak gini kita masuknya ke farmasi-farmasi itu. Kalau tanduk memang kita harus punya skill. Jadi kita tidak sembarang misalkan ini dipotong. Ini kita nggak sembarang kita langsung motong, nggak, harus disesuaikan ukurannya. Setelah itu nanti kita potong, terus kita bakar seperti itu kan. Kalau tidak hati-hati nanti dibakar seperti itu, kalau belum ahlinya itu kebakar kayak kerupuk. Dari tenaga kita motong ini terus dibakar melepuh, nggak bisa dipakai. Ini tenaganya ataupun waktunya untuk motong ini kan sudah waktu sendiri, tenaganya itu sudah hilang. Dari saya pribadi ya mohon doanya lah, mohon dukungannya kerajinan tanduk ini bisa lancar selalu, bisa seperti dulu, pengrajinnya juga pada minat, terus bayar-bayarnya ataupun pembelinya itu pada senang pada kerajinan tanduk, karena kerajinan tanduk itu memang murni kita alami, dalam arti tidak ada bahan pengawetnya, tidak ada apa-apanya, jadi murni lah kita dari alam. Kalau ada usaha yang udah dari tahun 80-an sampai sekarang masih tetap eksis, artinya wow, produknya memang juara. Ini adalah getuk marem, diolah dengan cara kekinian tapi tetap dengan rasa yang tradisional, tapi dipadu-padankan dengan market saat ini. Karena rasa-rasanya unik, Pateners. Ya, ini getuk tapi rasanya coklat. Ada juga vanilla dan raspberry. Wah, kayak apa tuh? Yuk kita lihat bersama-sama dari Magelang. Kita menamakan getuk marem karena marem itu berasal dari kata Jawa yang artinya mantap dan terbaik. Harapannya produk yang kita hasilkan bisa memberikan kualitas yang terbaik,
rasa yang enak buat konsumennya. Singkong yang kita pakai itu antara umur 7 bulan sampai 1 tahun. Jenisnya yang kita pakai yang kinanti, ciri-cirinya ini yang kulitnya merah. Yang kita pakai ini yang bagian putihnya ini, yang ini. Kalau wisatawan atau teman-teman semua mau membeli produk getuk marem, kita ada di Jalan Beringin 2, Tidar Kerajaan, Magelang, Jawa Tengah. Kembali lagi di Paten, kita pengen nanya-nanya. Ini adalah salah satu alat berbayar untuk menunjang usaha kita nih Pateners. Saya tuh suka lihat yang namanya QRIS, apa Kris gitu, bacanya gimana? Pasti pernah lihat kan Pateners? Nah ini dia, kita mau nanya-nanya. Di sebelah saya sudah kedatangan Bapak Ricky Satria selaku Kepala Divisi Inovasi Teknologi Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Apa kabar Pak Ricky? Baik Pak Kamal. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Oke, kita sama-sama ngobrol pakai masker dan sudah jaga jarak juga Pak ya. Oke. Pak Ricky, ini saya kan selalu makan beberapa kali di restoran, di food court atau beli sesuatu itu ada yang namanya tulisannya QRIS. Bacanya ada yang bilang Kris, ada yang bacanya QRIS. Kita dari bacanya dulu deh Pak. Apa sih, gimana bacanya Pak? Kris. Jadi kayak made Indonesia, Kris gitu loh. Kris. Oke, sebetulnya ada singkatannya nggak Pak? Kris itu? Quick Response Payment Indonesia Standard. Jadi standar pembayaran payment, standar pembayaran dipakai QR. Oh oke. Dan ini untuk apa aja sih? Apakah hanya untuk restoran saja kah? Atau untuk apa saja bisa Pak? Jadi ini segala jenis usaha dari mikro sampai besar yang butuh pembayaran dari kita sebagai person to person, person to business, even person to government. Oh gitu. Misal bayar pajak PBB, pajak motor, yang sifatnya retail. Retail. Jadi sebetulnya kalau misalnya Pateners udah pernah ngeliat juga yang namanya QR code ya Pak ya. QR code itu adanya mungkin deket kasir biasanya langsung kita bayar. Oke, Pak Ricky, kenapa nih teman-teman yang punya bisnis, teman-teman UMKM harus punya alat berbayar seperti ini? Apa keuntungannya Pak? Jadi cerita awalnya itu adalah dipicu karena banyaknya orang kita, terutama orang dewasa ini, belum punya rekening di sektor keuangan formal. Nah, sektor keuangan formal itu bisa bank, bisa non-bank. Non-bank itu seperti pelaku uang elektronik lah. Teman-teman bisa tahu yang besar-besar. Yes, betul, betul. Karena banyak keuntungannya kalau kita tuh masuk di sektor keuangan formal. Simplicity-nya kalau mau minjam kredit, dia udah tahu. Lebih mudah dan lebih murah, ya kan? Nah, waktu itu kita ngelihat bagaimana perkembangannya di dalam negeri bisa membantu orang tuh punya rekening dan bisa membantu perekonomian secara nggak langsung. Bukan hanya buka rekening lagi. Jadi kami masuk bantu perekonomian khususnya yang di bawah. Karena pelaku UKM kita, UKM itu kan kecil dan mikro ya kan? Yes, betul. Itu rata-rata transaksinya tunai semua. Ya
kebingungan. Ketika pemerintah mau ngasih KUR atau UMI, usaha mikro, bingung datanya kagak ada di mana. Kita punya pelaku UMKM tuh 60 juta loh. Ya, betul. Bayangkan mayoritas transaksinya tunai semua. Betul. Kalau pakai tunai kan pasti nyediain uang kembalian. Benar. Terpapar uang palsu. Betul. Yang berikutnya adalah sekarang pas COVID, ya kan pemerintah meminta kita untuk distancing. Betul, betul. Cara bayar distancing yang mana? Ya ini salah satunya. Kan secara distan kan? Iya, betul, betul. Nah, bahkan kita sampai pernah mikirkan bagaimana kalau terjadi lockdown. Seperti yang di Italia, di Prancis. Jadi pelaku mikro kecil kita gimana transaksinya? Nah ini medianya. Bahkan antar pulau pun kita bisa belanja. Ini artinya kita udah nggak pakai dompet lagi, Pak ya? Dompet tinggal nggak salah. Semuanya ini ada di sini. Event beramal pun nggak ada alasan nggak ada duit di kantong di dompet. Pakai ini kita bisa beramal. Benar. Itu saya sudah lihat tuh, Pak. Jadi sekarang jadi hanya alat berbayar saja salah. Donasi bisa. Bayar pajak. Bisa. Wow, luar biasa nih. Dan keuntungannya tuh saya nggak taau tuh, Pak. Jadi ternyata keuntungannya adalah untuk kita ke depannya ya. Sasaran kita sebetulnya pelaku UKM. Kenapa? Kalau Indonesia punya generasi milenial gede. Udah biasa pakai ini kan. Jadi kita nggak terlalu memfokuskan ke situ. Tapi pelaku UKM-nya, biar kenapa? Kalau kita bayarnya non tunai, kan transaksinya ke record. Betul. Iya kan? Betul. Ke record artinya itu kita bisa proyeksi berapa sih penjualannya seminggu, sebulan, setahun. Kalau minta kredit, banknya udah ngeliat, oh penjualannya kira-kira segini, saya ketika kasih kredit. Pemerintah tinggal cari, oh iya ini ada pelaku mikro, oh ini loh data penjualannya, kasih kredit. Kalau respon dari UMKM gimana nih, Pak? Rame atau enggak, mau antusias atau tidak? Jadi saat ini seluruh Indonesia sejak kita launching untuk bangsa ini 17 Agustus 2019 per 1 Januari kita terapin secara nasional udah terpasang sampai 6,4 juta merchant. 85% itu pelaku UKM. Dan nggak ini ya, Pak ya, nggak ribet gitu. Kita tinggal scan. Betul. Sesimpel itu. Benar. Wow. Nah, pemainnya sekarang yang bisa menyalakan kris ini 54. Jadi bahkan dan aman juga pasti ya, Pak ya? Karena yang bisa bermain ini harus dapat izin. Kita tes satu-satu tuh, termasuk keamanan aplikasi, keamanan data. Mungkin berarti dari pihak pemilik UMKM adalah banyaknya dan kemudahan dari Anda yang ingin melanjutkan atau membesarkan usaha Anda ya. Tapi kalau mungkin dari pihak customer adalah simplicity. Oke, Pak, mungkin apa nih pesan untuk teman-teman yang baru mau mulai usaha atau teman-teman yang sudah jalan UMKM-nya, usahanya tapi belum memakai kris. Silakan, Pak, apa nih pesannya? Jadi yang pertama coba. Kenapa? Nggak ada ruginya. Betul. Ini juga disarankan oleh WHO dan Satgas COVID. Satu-satunya cara bayar yang higienis karena ada distancing. Berikutnya adalah kita lagi coba cross border. Orang Malaysia mampir ke pasar baru tinggal belanja, tinggal scan aja. Luar biasa. Itulah the future ya, Pak. The future. Wah, oke, Pak Riki, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, semoga ini informatif juga untuk Pateners. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Terima kasih, Pak Riki. Terima kasih, Pak. Thank you. Halo teman-teman partner, saya Ricky Satria. Ayo coba pakai kris, tinggal hubungin salah satu pemainnya, baik bank atau non-bank, agar terbuka peningkatan penjualan dari manapun pengunjungnya, dari manapun pembelinya. Sekalian dikenal juga oleh teman-teman sektor keuangan ketika mau minta kredit. Ini membuka peluang bisnis, peningkatan bisnis ke depan. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, kita ketemu lagi di Paten. Saya pengen tanya deh sama Pateners, kalau misalnya kita jalan-jalan, ya kemana saja, mungkin kita ketemu dengan orang asing, mungkin dia adalah turis, terus dia pakai baju produk Indonesia, bangga nggak? Bangga dong. Nah,
Itu dia, kita harus bangga dengan produk-produk Indonesia yang semakin kesini semakin kreatif. Nah sekarang saya langsung akan mulai nih bangga produk keren Indonesia dengan produk yang pertama yang saya temukan di social media. Ini ada Ziada_Leathercraft. Nah ini patiners terbuat dari kulit. Kalau misalnya kulit ya oke, ya tas, dompet itu sudah biasa. Tapi ini sangat detail. Ada tempat hand sanitizer terbuat dari kulit. Wih, bagus ya. Kalau misalnya Anda suka ngetik-ngetik komputer dan juga suka kulit, ini ada mousepad. Silahkan dicek. Ziada_Leathercraft. Pateners, produk yang satu ini bagus banget. @Ziada_Leathercraft menyediakan kerajinan kulit custom. Dan ini handmade loh. Produknya pun beragam. Ada tas, dompet, ikat pinggang, cover leather, dan masih banyak lagi. Ini asli buatan Indonesia loh pateners. Bangga banget Indonesia punya produk yang sekeren ini. Produk yang kedua pateners ini adalah produk yang terbuat dari kayu. Ini unik sekali. Radio pateners. Bener loh. Radio, speaker, tapi terbuat dari kayu. Keren banget ya. Bayangin ditaruh di ruang tamu atau di kamar. Wow. Selain speaker dan radio, saya juga menemukan jam tangan terbuat dari kayu. Wow. Silakan dicek. Instagramnya adalah jerawut.id. Nah, kalau produk ini terbuat dari limbah kayu. Eits, jangan salah. Walaupun berasal dari limbah, produk yang dihasilkan gak main-main loh. @jerawut.id menyediakan produk-produk yang keren-keren banget. Produk unggulannya ada speaker kayu, jam tangan, dan juga alas sabun. Bentuknya tuh unik-unik banget. Pokoknya produk dalam negeri emang top banget deh. Wah ini pateners, saya ngeliat satu usaha yang bagus ya dan unik namanya Rick Rock Borobudur. Jadi yang dia buat adalah pensil yang di atasnya ada bonekanya. Dia juga bikin wayang, tapi di sini dia tidak hanya menjual saja, tapi dia memberikan yang namanya customer experience. Jadi customer yang datang bisa merasakan bagaimana boneka pensil ini dibuat. Nah, itu selling point-nya pateners. Silahkan dilihat. Rick Rock Borobudur. Kayu memang banyak dimanfaatkan menjadi banyak kerajinan, salah satunya oleh UMKM yang ini, @RickRock Borobudur. Memproduksi pensil kayu atau yang sering disebut dengan pensil gaul, berhiaskan ornamen pernak-pernik kesenian boneka klasik ataupun boneka modern. Cocok banget nih untuk anak-anak, bisa menulis dengan pensil yang unik. Makin semangat deh belajarnya. Pateners sekarang kan lagi musimnya anak muda pakai baju istilahnya tie-dye. Kalau saya ngeliatnya kayak baju-baju luntur. Nah ini nih ada yang melihat celah dan lebih kreatif menurut saya. Silahkan dicek sosial medianya namanya Keren Eco Print. Jadi bajunya warnanya kayak luntur-luntur pink, kemudian kuning dengan motif dasar coklat. Tapi ada berbau eco-nya. Silahkan dilihat Keren Eco Print. Bagus. Wow. Dunia fashion emang gak ada habisnya nih pateners. Pasti selalu ada aja inovasi baru. Seperti yang satu ini nih, @Keren Eco Print. Menyediakan batik eco print, motifnya beragam dan kekinian, serta desainnya pun banyak banget. Tampil fashionable dengan pakaian dari UMKM ini bikin makin pede deh. Siapa bilang pateners? Coklat harus dari Swiss. Dari Magelang nih pateners. Coba dilihat, namanya adalah nyoklat.yu. Waduh, ini bener-bener kalau misalnya kita lihat ya, kayak orang-orang suka naik pesawat-pesawat yang mahal, kan suka dapet tuh coklat-coklat mewah. Nah ini coklatnya kayak gitu. Ada desainnya, udah gitu pakai truffle di dalamnya, ada yang cair-cairnya. Wow, bangga saya. Indonesia, Magelang bisa punya produk seperti ini. Produk yang satu ini tidak lain dan tidak bukan adalah coklat. Hayo pateners, siapa yang suka sama coklat? Lebih tepatnya coklat bonbon. Iya,
coklat yang mungil itu. Nah, biasanya kan coklat bonbon itu terkenal dengan harga yang mahal. Tapi tenang, di @nyoklat.yu harganya terjangkau karena berisikan krim yang lumer dan ketika digigit akan terasa sensasi nikmatnya. Wah, bikin ngiler kan ya? Duh, jadi pengen deh. UMKM selanjutnya mengambil pasar klasik. Menurut saya yang namanya retro dan klasik tidak ada habisnya. Nah, ini silakan dicek nih Pateners. Keren banget nih usahanya, yaitu Toko Temu Kangen. Pateners bisa lihat produk-produk zaman dulu. Ada jam, ya. Kemudian ada logo-logo merek-merek zaman dulu yang mungkin sekarang sudah tidak ada. Ada mesin jahit. Wow, ini barang bekas tapi zaman dulu. Silakan dicek. Pateners, ada satu UMKM yang keren banget nih cari peluangnya, yaitu Toko Temu Kangen. UMKM ini menjual barang-barang antik dan vintage. Barang yang usianya makin tua, maka nilai harga dan seninya juga dibanderol dengan harga yang lebih mahal. Gak jarang, koleksi barang antik jadi ranah investasi baru karena harganya yang menjanjikan. Gak sia-sia deh usaha kayak gini. Selain menjalankan hobi, kita juga bisa dapat untung. Tanaman memang lagi rame. Lagi musim ya Pateners, lagi hits di mana-mana. Ditaruh di rumah, kadang-kadang kok daunnya udah bagus, udah mahal. Per lembar daunnya ada yang 5 juta, tanamannya ada yang sekian juta. Tapi kalau potnya nggak bagus, kurang cantik di rumah Pateners. Silahkan dilihat nih, ada usaha UMKM yang bagus namanya Omah_pot_sabut. Nah dia makanya adalah sabut kelapa. Dibikin pot yang lucu-lucu Pateners. Warnanya juga bagus, bentuknya juga lucu-lucu. Pateners, udah saatnya nih kita putar otak untuk manfaatkan limbah menjadi produk kreatif yang bernilai. Kayak UMKM yang satu ini nih, @omah_pot_sabut yang memanfaatkan limbah dari buah kelapa, yaitu bagian sabut kelapanya, menjadi pot tanaman dengan beragam ukuran dan bentuk yang unik banget. Asli deh, ini bagus banget idenya Pateners. Bikin bangga sama produk buatan Indonesia. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Waktunya untuk berita bagus. Bersama saya Bagus Adikarto, Gondo Adiwinoto, Mangkubrata Diharjo. Panjang benar. Oke Pateners, berita bagus kali ini adalah mengenai pelatihan. Katanya ratusan UMKM di Magelang dilatih demi dongkrak pariwisata Borobudur. Jadi UMKM di Magelang memperoleh pelatihan dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Ya, pelatihan tersebut untuk mendukung destinasi wisata super prioritas. Salah satunya adalah Candi Borobudur. Pelatihan tersebut juga melibatkan platform e-commerce untuk pemasaran produk secara digital. Kita simak beritanya bersama-sama. Untuk mendukung program Kawasan Strategi Pariwisata Nasional atau KSPN di Kota Magelang, pemerintah memberikan pelatihan berupa kewirausahaan, peningkatan akses ke luar negeri, kompetensi pengelolaan homestay, vokasional untuk pertanian dan perikanan, serta manajer koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Pelatihan tersebut juga melibatkan platform e-commerce untuk pemasaran produk yang lebih luas secara digital. Ayo Pateners, maju terus UMKM Indonesia. Tetap semangat dan mari bersama memajukan perekonomian Indonesia. Oke, kita ketemu lagi dengan berita bagus selanjutnya yaitu minggu depan bersama saya Bagus Adikarto, Gondo Adiwinoto, Mangkubrata Diharjo. Sampai jumpa di berita bagus. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali lagi di Paten. Pateners, nah sekarang saya pengen mengajak Pateners untuk berjualan di segmen ini. Ayo berjualan.
Jangan bingung kalau misalnya nggak bisa masak, nggak tahu mau bikin produk apa. Kak, aku nggak bisa mengolah dari kulit menjadi dompet atau mungkin dari daging menjadi dimsum. Tenang, ada yang namanya reseller. Nah, tapi menjadi reseller juga nggak gampang. Kita harus pikirin nih produknya apa, saingannya gimana, cara jualannya gimana, lagi ngetren atau enggak. Banyak sekali nih partners hal-hal yang harus kita pikirin meskipun kita hanya menjadi reseller. Tapi omsetnya, cuannya juga bisa gede partners. Oke, langsung kita mulai. Kita akan melihat UMKM apa saja di Magelang yang membuka peluang untuk menjadi reseller. Produk yang satu ini berhubungan dengan fashion berbahan dasar kulit. Kulit hewan memang masih menjadi primadona untuk bahan baku pembuatan aksesoris pelengkap dalam berpakaian. Bahkan, aksesoris dari kulit hewan ini memiliki predikat eksklusif. UMKM yang bernama @hero_street_legal menyediakan sepatu, sandal, ikat pinggang, tas, dan dompet berbahan kulit asli. Nah, UMKM yang satu ini sedang membuka peluang untuk resellers. Produk yang kedua adalah home decor. Home decor ini adalah rangkaian produk untuk dekorasi rumah agar terlihat lebih cantik dan juga menarik. UMKM yang bernama Maisamak_handmade merupakan salah satu produsen yang secara khusus memproduksi macrame. Macrame adalah salah satu produk kerajinan yang berasal dari keahlian merangkai tali. UMKM ini menghasilkan beragam desain macrame mulai dari gantungan dinding, cermin, taplak, dan gantungan untuk tanaman. Nah, UMKM ini membuka peluang untuk para reseller yang mungkin memiliki ketertarikan dengan desain-desain rumah. Bisnis home decor ini memiliki peluang yang cukup menjanjikan. Perubahan selera dan gaya yang terus berputar membuat usaha ini mudah berkembang. Selanjutnya masih di bidang fashion nih partners. Tapi ini untuk wanita aja. Fashion merupakan hal yang penting. Apalagi untuk wanita yang ingin selalu tampil fashionable. UMKM bernama @ashifa.syari menyediakan pakaian wanita beragam desain, motif, dan warna termasuk hijab. Para wanita zaman now pasti ingin dong pakaian yang mereka pakai matching dengan hijabnya. Selain matching, kenyamanan juga harus diutamakan. Karena dari nyaman akan menambah kepercayaan diri si pemakai. UMKM Magelang terakhir bernama @bambu_tutul juga sedang membuka peluang untuk menjadi reseller nih partners. UMKM ini menjual produk ramah lingkungan berupa peralatan makan dan peralatan masak yang terbuat dari bambu dan kayu seperti gelas, sumpit, sendok, garpu, dan sedotan. Selain ramah lingkungan, barang-barang ini terlihat unik dan sangat menarik. Dari segi kesehatan pun aman karena tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Nah, kalau partners berminat menjadi reseller dari 4 produk yang sudah saya jelaskan tadi, bisa langsung kunjungi website Paten di www.patenumkm.com. Nah, partners, mudah-mudahan cukup membantu ya. Yuk kita mulai usaha dengan ayo berjualan. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Lagi di rumah? Punya produk yang bagus untuk dijual, rasanya enak, tapi bingung. Jualnya gimana ya? Ini banyak sekali terjadi nih Pateners. Tenang, ada teman saya, Mas Karyo ya akan memberikan surprise untuk teman-teman ya yang punya usaha tapi bingung ya. Ini gimana saya mempromosikannya? Nah, kali ini akan saya minta tolong nih untuk membantu industri rumahan. Coba ya. Mas Karyo tolong bantu industri rumahan yang belum
memiliki branding. Wah, biar lebih terkenal, biar pada tahu ya. Berikan dia hadiah dengan branding yang bagus. Ayo, segera laksanakan. Haha. Selamat ya. Semoga kamu yang dapat. Menyuci baju kok susah banget ya. Ini tempat laundry di mana di sini? Apalagi sih? Alah, Bos Kemal, apalagi sih, Bos? Mas Karyo tolong bantu industri rumahan yang belum memiliki branding. Berikan dia hadiah dengan branding yang bagus. Segera laksanakan. Ya. Wah, kok pas banget ya? Aku mau ke laundry. Kayaknya laundryan itu. Tapi kok nggak ada brandnya ya? Wah, ini pas banget nih. Pas. Siap, Bos. Ada, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Ini tempat laundry ya? Iya. Oh, pas banget sih. Bapak mau nyuci? Iya, nyuci baju nih. Alhamdulillah. Bu. Iya? Karena tempatnya begini banget, Bu. Iya, Pak. Ini nggak ada merek dagang nggak ada, Bu? Udah hilang, Pak. Waktu itu pernah bikin, mungkin kena hujan kali ya sekali bikin, terus belum bikin lagi. Tapi ibu pengen ada merek dagang iya, nggak? Mau? pengen, oh. Kenapa nggak bikin? Belum, Pak. Kenapa? Belum ada ininya juga. Oh, belum ada modalnya ya? Kita kan masih baru, Pak. Oh. Jadi budget untuk ininya masih belum. Oh. Ininya lagi masih belum nutup gitu. Timbangan juga ini masih nyala, Bu, timbangannya? Bisa. Bisa ya? Udah lama kelihatan nih timbangannya nih. Bu, kita ngomong di situ boleh nggak? Oh iya, boleh. Yuk. Ya. Bu, duduk sini, Bu. Iya, Pak. Kita ngobrol nih, Bu. Ya. Bu, Ya. Ibu usaha laundry udah berapa lama? Hampir 3 tahun, Pak. 3 tahun ya? Tapi dari dulu itu nggak ada nama dagang? Pernah sekali kita pas pertama kita buka laundry, kita bikin sekali itu. Terus udah nggak dipasang lagi? Kehilangan gitu. Kenapa, Bu? Itu penting banget. Nama Iya. dagang itu untuk menginformasikan kepada orang-orang yang lewat sini kalau Ibu usaha laundry. Jadi lebih profesional kelihatan. Iya. Ibu mau saya bikin merek dagang? Mau banget, Pak. Mau banget ya? Mau banget. Nah, jadi Ibu, nama dagang itu penting supaya usaha Ibu lebih kelihatan profesional. Ibu pengen kan nama dagangnya ada? Pengen banget, Pak. Pengen, benar? Iya. Silakan Ibu lihat ke belakang. Yeay, paten surprise. Terima kasih ya, Pak. Ya, Bu. Jadi saya ini sudah keliling-keliling, Bu. Iya. Mencari UMKM yang akan mendapatkan surprise. Dan episode kali ini Ibu lah yang mendapatkan surprise dari kita. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak ya. Yuk kita lihat, Bu. Iya. Brandnya pas banget kan, laundry murah dan berkualitas dengan nama Zara Laundry. Nama Ibu Zara kan? Karena kami udah survei, Bu. Ingat, Bu, ya. Brand ini atau merek dagang ini harus Ibu daftarkan ke HAKI, Bu. Iya. Ya, hak intelektual. Iya. Jadi tidak ditiru sama orang lain. Itu penting. Iya. Supaya Ibu lebih kelihatan profesional usahanya. Amin. Nah, kami juga sudah menyiapkan ini, Bu. Ya, dalam rangka untuk menjaga protokol kesehatan, mengikuti itu aturannya, maka Ibu silakan menggunakan ini dari paten, Bu. Ada face shield, ada juga masker kami siapin, ada juga sarung tangan, dan juga ada sanitizer. Ya, ingat, Bu, ya. Jaga protokol kesehatan, ya. Dan satu lagi, untuk menambah modal Ibu supaya usahanya lebih maju, mohon diterima
Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat ya Ibu ya, Iya, sukses ya. iya, Semoga usahanya amin. semakin maju Bu. Amin. Nah Pateners, itulah Ibu Zara yang episode kali ini mendapatkan surprise dari Paten berupa barang-barang untuk membantu usahanya dan juga bantuan modal. Semoga episode berikutnya, Pateners berikutnya yang akan mendapatkan surprise dari kita. Jangan lupa saksikan Paten hanya di TVRI setiap Jumat malam. Maju terus, UMKM Indonesia. Semangat! Terima kasih Paten atas bantuannya. Sekarang saya udah punya blender baru, ada keranjang buat baju, ada timbangan, dan juga saya dapat bantuan. Semoga usaha saya tambah lancar, tambah maju, pelanggan saya tambah banyak, merek saya terkenal di mana-mana. Terima kasih Paten. Saya sudah dikasih bantuan dari Paten. Semoga Paten tambah jaya. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Udah 1 jam ya Pateners? Wah, nggak kerasa ya Pateners ya. Saya sudah menemani Anda bersama juga dengan UMKM yang keren dan kreatif dan membanggakan dari Magelang. Semoga Anda yang menyaksikan terinspirasi. Kalau misalnya belum terinspirasi, tenang. Ide itu memang tidak langsung datang. Mungkin nanti di episode selanjutnya. Terima kasih untuk pejuang-pejuang UMKM yang terus memutarkan roda ekonomi di Indonesia. Baiklah, saya pamit. Tapi jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan dan pastinya mengurangi mobilitas. Kayak saya nih, saya habis ini nggak kemana-mana. Saya nggak kemana-mana, saya di sini aja diem. Diem aja saya di sini ya, karena saya mengurangi mobilitas. Oke, saya Kemal, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah. Jatuh bangun jatuh bangkit.